Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 17 yang berbunyi, "Maka Tuhan membuka mata pelayan itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup umat milik Tuhan harus berani hadapi tantangan. Pembantu atau pelayan Nabi Elisa sempat panik ketika ia melihat bahwa kotanya dikepung oleh sepasukan tentara musuh. Ia berlari mendapati Nabi Elisa dan berkata, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Nabi Elisa menyuruhnya supaya tenang. "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu Allah membuka mata pembantu pelayan Nabi Elisa itu, dan ia pun melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sebagaimana ditulis dalam ayat 15 hingga ayat 17. Di dalam memperlakukan hidup yang harus mengikuti jalan kebenaran maupun kebaikan dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya kita yang sudah mengaku beriman, percaya kepada Kristus ini pun seringkali berada dalam situasi yang serba tidak pasti. Mungkin saja pada waktu atau pada saat di mana kita harus sampai pada titik yang harus mempertaruhkan reputasi apapun juga sifatnya, bahkan mungkin juga rasa aman karena kita sedang bertekad bulat untuk memperlakukan hidup berdasarkan hal yang benar, yang menurut ukuran kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Mungkin saja pada waktu sekarang ini juga kita sedang kurang tidur, gelisah, dan selalu memikirkan tentang hasil akhirnya dari suatu aktivitas atau kegiatan yang sedang kita perjuangkan di dalam hal aspek yang memang secara menyeluruh dari diri kita. Ingatlah pula bahwa kita tidak hidup dan tidak bisa menghidupi diri sendiri dalam posisi sendirian. Kita umat ciptaan yang adalah milik Tuhan Allah. Dia sang pencipta, dia sang pemelihara, dia juga sang pemilik atas hidup dan mati kita. Maka kita tidak perlu menjadi lebih kuat atau lebih pintar daripada tantangan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Tuhan Allah Bapa kita sungguh menyertai kita, dan oleh kemahakuasaannya itu tentu harus kita akui lebih besar daripada segala musuh apapun juga yang sedang mungkin menyerangi kita, mencobai kita, terutama kuasa-kuasa iblis, kuasa setan yang mencoba memisahkan diri kita dengan sang pencipta dan pemelihara kita itu. Sesungguhnya kita perlu tanyakan kepada diri kita sendiri sebagaimana yang ditulis pada Roma 8 ayat 31 ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Karena itu, kita harus betul-betul memahami, merasakan bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan Allah Bapa kita yang hadir secara manusiawi di dalam diri Yesus Kristus, yang sebentar lagi kita akan merayakan
akan hari kenaikannya ke sorga, maka harus beranilah kita di dalam menghadapi seluruh tantangan pergumulan apapun yang ada di depan kita itu. Karena kita sebagai pribadi maupun keluarga, orang-orang yang sudah mengaku beriman, percaya kepada Kristus, sesungguhnya kita adalah juga sebagai umat manusia yang tidak hidup oleh dan untuk diri kita sendiri. Dan juga kita mati, kita tidak mati untuk diri kita sendiri. Kita ini milik kepunyaan Tuhan Allah Bapa kita di surga. Oleh sebab itu ingatlah akan apa yang ditulis pada Roma 14 ayat 7 hingga ayat 9 ini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami sadari betul hidup sebagai umat milik Tuhan yang hidup, yang tidak pernah lalai, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dengan kami, maka kami harus sungguh-sungguh berani menghadapi segala tantangan apapun, berat maupun ringan. Tetap kami harus sadari kami dapat dan bisa menanggungnya dikala kami memberi tempat Roh Kudus itu tetap berada bersemayam di hati kami untuk mengendalikan diri kami sepenuhnya. Dikaulah Allah yang sungguh maha baik bagi kami, tidak perlu kami ragukan tentang pemeliharaan dan penyertaan-Mu Bapa. Sehingga ketika saat ini apabila sedang menghadapi tantangan itu menyebabkan kami stres, tertekan, maka tolong kami supaya kami punya solusinya di dalam kebenaran firman Tuhan yang kami ikuti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.